Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan aku Yun Polina. Di sini aku pengen sedikit sharing kenapa kita itu harus yang namanya menggunakan tempat minum sendiri ya. Artinya kita bukan beli air mineral dalam kemasan seperti itu. Kayak gini teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dewasa ini bahkan pada era pandemi kali ini ya, pada masa sekarang penggunaan atau pemakaian daripada plastik itu semakin melimpah di muka bumi ini. Bukan hanya di Indonesia, mungkin ya bisa dikatakan demikian. Nah, cara kita mencintai bumi kita itu salah satunya ketika kita keluar daripada rumah, kita harus membawa yang namanya tempat minum sendiri seperti itu teman-teman. Karena bisa dikatakan ya, air minum dalam kemasan kan digunakan hanya sekali gitu, lalu dibuang. Kalau kita yang nggak bisa mengolah limbah daripada plastik-plastik yang kita gunakan, paling enggak kita juga harus menyayangi bumi kita itu dengan pemakaian yang seminimal mungkin, harusnya demikian. Nah, kali ini aku pengen membahas demikian karena kebetulan mengenai air minum aku punya sedikit cerita. Karena kan dulu itu pas waktu aku zaman-zaman sekolah ya, aku itu hampir mengonsumsi, tepatnya yang mengonsumsi air minum itu 2 sampai 3 air minum dalam kemasan seperti itu. Kalau kita tidak membawanya dari rumah seperti itu teman-teman. Nah, karena kebetulan kan aku tuh suka banget yang namanya minum, jadi setiap ke sekolah harus namanya membawa air minum seperti itu. Nah, kebetulan pas kalau nggak salah itu pas MTS ya, aku tuh baru kepikiran kenapa aku nggak beli aja sekalian tempat minumnya gitu ya, karena supaya kita menghemat uang juga, lumayan 3.000 daripada buat beli minum, mending kita tabung gitu ya, seperti itu. Nah, karena emang kebetulan punya pemikiran seperti itu, padahal maka kakak aku sudah mewanti-wanti supaya beli tempat minum gitu, tapi ya mungkin ya zaman-zaman dulu kan nggak nurut ya. Nah, jadi pas itu mulai aku beli tempat minum ya kan dulu mah ya, karena emang kita juga nggak tahu yang namanya tempat minum yang baik atau intinya sesuatu yang baik itu kadang kurang edukasi intinya ya, mungkin bisa dikatakan demikian. Jadi aku belinya yang bisa dikatakan murah dan emang sesuai dengan budget aku nggak mau beli ini itu minta dari orang tua, tapi pengennya aku beli ini itu keperluan aku yang bisa dikatakan itu juga keperluannya, tapi bisa dikatakan ini buat jangka panjang aku di sekolah, aku pengen menyisihkan daripada tabungan aku sendiri. Nah, oke. Selanjutnya aku kerasa pas 1 bulan 2 bulan ketika aku bawa minum sendiri, ya pasti ya namanya minum juga kita juga pasti kurang gitu, cuma segini mah 500 sampai 600 ml itu kurang buat di sekolah. Jadi aku tetap beli air minum dalam kemasan gitu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, itu juga kan salah satu usaha kita gitu, mencintai bumi kita gitu ya, daripada kita membeli 2 kali air minum dalam kemasan dalam ketika kita sehari di sekolah, masih mending kita belinya cuma sekali gitu ya. Jadi kan setidaknya tidak membuang-buang gitu ya. Nah, pas aku mulai SMA, kadang ada yang aneh, ada yang kurang ketika aku sendiri nggak bawa yang namanya air minum gitu ya. Kadang pas dulu aku beli hampir yang 1 liter atau kurang ya, intinya lebih daripada 600 ml. Itu kan lumayan berat ya, karena kebetulan pas SMA juga aku ngikut organisasi di mana namanya kan kegiatannya di lapangan. Jadi yang namanya air minum tuh pasti diperlukan, karena emang kita mengonsumsi es itu nggak baik gitu saat kita aktivitasnya di lapangan, apalagi panas seperti itu ya teman-teman. Nah, saat itu mulai kepikiran buat beli yang emang bisa dikatakan baik untuk kesehatan juga, dan bisa dikatakan ya demikian lah intinya mah ya. Tapi ya pastilah untuk biaya juga lebih mahal gitu. Nah, saat itu aku mulai nabung, intinya nabung lagi nabung terus ya. Jadi ini aku beli sesuatu itu pengennya aku dari tabungan aku sendiri, sebisa mungkin aku minimalisir yang namanya minta dari orang tua seperti itu. Jadi pas aku beli yang tempat minum yang bisa dikatakan itu bisa buat beli tempat minum biasa itu 5, tapi aku beli cuma 1, kadang ada kepikiran kasihan uang kita lebar ya kayak gitu ya, tapi oke lah nggak apa-apa. Terus saat itu aku juga mulai jualan tempat minum itu sendiri gitu, karena aku ngambil dari teman. Jadi ya lumayan lah, setidaknya aku bisa mengajak teman-teman aku itu buat beralih ke membawa tempat air minum sendiri, meskipun pada hakikatnya kita juga nanti beli air minum kemasan ya, oke nggak apa-apa. Nah, selanjutnya pas aku lulus, aku pindah ke Bandung. Terus di situ yang namanya air minum itu dibutuhkan. Nah, lalu
aku beli lagi yang lebih gedenya ya, sekitar 750 ml lah ya, lumayan gitu ya, buat nanti ditambah-tambah bawa ini bawa itu, terus bawa air minum. Lumayan berat sih, tapi is okay, nggak apa-apa gitu. Kita pengen pertama setidaknya uang yang seharusnya kita gunakan buat beli air minum, kita sisihkan buat hal-hal yang lain. Kita bisa menyisihkan uang tersebut itu buat keperluan kita bisa bantu orang lain, yang meskipun bisa dikatakan juga ya, kita membantu orang lain itu nggak seberapa, tapi yang namanya kebaikan itu menurut aku pribadi ya harus dipaksakan, karena kalau tidak dipaksakan itu nggak bakal jadi suatu kebiasaan. Nah, saat itu aku mulai ngajak teman-teman supaya bawa air minum sendiri gitu. Tapi kan Win, ada juga ya yang protes ya kayak gitu. Tapi kan Win, aku juga kayak gini tuh. Paling enggak ya aku kasih penjelasan gitu, kayak gini. Dan akhirnya dia juga bukan nurut, tapi mungkin dia itu berpikir untuk masa yang akan datang, dan dia oke, katanya beli deh. Jadi pas aku lihat lagi ternyata dia bawa tempat minum, jadi aku bersyukur banget. Nah, untuk teman-teman yang bisa dikatakan aku tuh nggak punya tempat minum sendiri, nah nggak apa-apa teman-teman, kita beli yang semampu kita aja. Apalagi bagi teman-teman yang tingkat SD atau SMP ya, kan untuk membeli tempat minum yang rekomendasi banget, tidak usah disebutkan mereknya seperti itu, tapi kan memang mahal ya. Untuk yang ukuran kecil aja kadang melebihi apa yang kita pikirkan gitu. Itu kan seharusnya kita beli ini, beli itu, tapi cuma beli tempat minum doang gitu ya. Oke, nggak apa-apa kita beli yang sebisa kita aja gitu, kayak yang di pasaran. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita sering mencucinya, merawatnya gitu ya. Minimal ya kita mencucinya itu tiga hari sekali atau seminggu sekali. Yang penting kita ngerasa bahwa ketika kita mencuci tempat minum itu benar-benar bersih gitu. Dan aku juga merasa bahwa ketika tempat minum kita tidak dibersihkan, seperti ada yang kurang gitu. Artinya kurang apa gitu ya, intinya kurang dibersihkan ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen yang sesuai dengan mungkin di pasaran itu mahal, terus teman-teman udah mulai kepikiran nih, terus bisa mulai nabung sedikit-sedikit, nggak apa-apa, tabung aja dulu. Nah, nanti kalau seandainya udah penuh, udah pas gitu sesuai, oh harga di pasaran produk ini tuh segini, berarti aku harus berapa hari, berapa minggu untuk menabung, seperti itu. Nah, mulai beli aja tempat minumnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu sedikit banyaknya pengalaman daripada aku pribadi mengenai tempat minum ya, yang dimana itu sangat diperlukan. Dan kebetulan aku kan punya sepupu yang bisa dikatakan dia itu sekarang baru masuk SMP. Dari dulu aku sudah wanti-wanti supaya beli tempat minum dari nabung. Paling enggak kalau seandainya emang diperlukan banget mah ya aku sama dia, atau aku sendiri, atau dari orang tuanya supaya beli gitu. Paling enggak apa-apa yang ada di pasaran aja, yang penting sering dicuci, seperti itu. Nah, karena kebetulan kemarin pas perpulangan aku yang kedua, aku bawa tempat minum itu buat dia, karena supaya seneng kan. Nah, aku suka biru, jadi aku ngasih ke dia biru, soalnya dia itu menyukai apa yang aku suka, seperti itu. Aku suka biru padahal dia suka pink gitu ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi karena kebetulan yang di gambar itu bukan semuanya aku beli sendiri. Artinya di sini aku beberapanya ada yang dikasih sama teman, sama teteh-teteh yang di sini. Intinya terima kasih buat teteh-teteh yang di sini yang udah ngasih yang menurut aku tempat minum itu sangat berharga juga ya. Jadi intinya kayak gini teman-teman, kalau kita pengen memulai hal yang kecil itu lakukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita udah terbiasa, sudah konsisten melaksanakan hal tersebut, kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita, keluarga kita. Itu juga menurut aku proses pendewasaan deh. Soalnya karena emang harusnya kita beli kayak teman kita beli ini, beli itu ya, ataupun lain sebagainya gitu. Kita masih mending bawa sendiri gitu. Jadi ya intinya jangan malu untuk berbeda daripada teman-teman kita sendiri. Selagi kita itu dalam hal wajar, dalam hal baik, kenapa harus malu gitu? Daripada aku, janganlah untuk selalu menebarkan banyak kebaikan. Karena kalau kita nggak dipertemukan dengan orang yang baik, otomatis Allah sendiri yang pengen deket selalu dengan kita gitu. Nah, di sini juga kita tuh jangan berpaku mengenai kebaikan kita kepada orang lain. Menurut aku pribadi, kita itu jangan memikirkan mengenai balasan kita dari teman-teman kita, dari orang lain gitu, mengenai kebaikan kita ke mereka, tapi kita harus pikirkan kebaikan-kebaikan apakah yang bisa kita tularkan lebih gitu kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita gitu, seperti itu. Intinya aku di sini itu nggak ada maksud lain selain daripada kita belajar sama-sama, bukan maksud hati menggurui teman-teman semua. Oke?
Semangat. Kalau bisa segala sesuatu yang bernilai baik itu menurut kita dan menurut syariat ajaran agama kita itu kita tularkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Oke? Dari aku pribadi dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.